warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat Sore, sore. Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih Ibu. Semangat, Masih, Bu. Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat, Bu. Ya, batuk serak-serak, Bu. Tugas yang kemarin sudah di-upload Sembuh semua Bapak terus. Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Nanti untuk sebelum kita mulai materi ya Bapak Ibu, silakan yang piket hari ini siapa pembukanya? Silakan. Ya Bu, saya sebagai moderatornya. Silakan Bu Terima Hermida. kasih Bu. Acaranya kita mulai ya Ibu. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini kita mengikuti kegiatan IHT. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebelum memulai acara ini, kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Mariana, kami persilakan memaparkan materinya. Oh iya Bu Hermida, sepertinya ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oh iya. Oh iya Bu. Ya, Siapa petugas ice breakingnya Bapak Ibu? saya Oke, Aris, Pak Bu. Aris, biar kita lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. mari Bu, kita semangat. Di sini permainan ice breaking-nya hanya sekedar mengikuti saja. Apabila saya bilang gajah, gajah besar. Gajah besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Siap ya ibu-ibu? Siap Pak. Siap, Pak. 1, 2, 3. Konsentrasi. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Kemudian sekarang kebalikannya. Kalau saya mengatakan gajah, sebutkan gajah itu kecil. Kalau semut besar. Konsentrasi ibu-ibu. Gajah Kecil. Semut besar. Oke ibu-ibu, luar biasa. Terima kasih. Semuanya dalam kondisi konsentrasi Mas Ihan, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Cukup Ibu Herenida, saya kembalikan. Terima kasih Pak Hari, kepada Bu Mariana, kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Haris ya sudah mencairkan walaupun ini di sore hari tetapi masih tetap semangat dan semoga IHT ini pemberian materi ini bisa kita terima dengan baik ya Bapak Ibu. Amin. Oke. Amin. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang asesmen ya Bapak Ibu ya. Saya coba presentasi sebentar.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, Bapak Ibu, ini kita tentang berbicara tentang asesmen. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan bahasa yang asesmen seperti itu. Nah, untuk kita mengulang kembali apa sih asesmen itu menurut Bapak Ibu? Silakan. Ada yang bisa menanggapi asesmen itu apa? Asesmen itu ini, Bu, penilaian ya. Oh iya, Bu Heranida, bagus sekali. Saya, Bu. Oke, Pak Haris. Asesmen itu kalau kemudian untuk pencapaian siswa atau peserta didik, Ibu. Oke, terima kasih Pak Haris. Jawabannya sangat bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Oke, Bu Siti. Silakan Bu Siti. Iya, seperti dibilang oleh Pak Haris tadi, asesmen itu pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian sifatnya informatif, Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Jawaban dari Bapak Ibu karena memang ini sudah tidak asing ya di kita, mungkin karena kita sebagai seorang guru. Jawabannya sudah sangat bagus. Ini saya sudah buatkan PowerPoint. Ini pengertian asesmen merupakan satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan konseling asesmen, yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan. Maksudnya di sini sebelum melaksanakan konseling kita membuat asesmen. Selama melaksanakan konseling kita juga melakukan asesmen, dan setelah konseling itu berakhir pun kita melakukan asesmen untuk mengukur apakah yang kita berikan kepada anak didik itu sesuai atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Ada apakah sudah paham sampai di sini Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu sebelum melaksanakan pelayanan atau pembelajaran di kelas melakukan asesmen yang selama ini Bapak Ibu lakukan? Apakah melakukan asesmen? Silakan Pak Haris. Sudah, Bu, melakukan asesmen. Ya, bisa di apa ya? Bisa contohkan Pak Haris? Contohnya seperti apa? Putus-putus suaranya. Iya. Disambung dengan yang lain saja. Oke. Bapak kendala jaringan ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari Pak Haris tentang asesmen ini, apakah sudah pernah dilakukan di sekolahnya berkaitan dengan layanan yang akan diberikan? Iya, Bu. Iya, Bu Siti silahkan. Iya, jadi kalau kami di sekolah itu sudah melaksanakan asesmen, Bu, untuk selama proses kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya yang kita lakukan ya terutama untuk asesmen selama dalam proses pembelajaran itu, Bu, kemudian sampai di hasil akhirnya, Bu. Ya, terima kasih Bu Siti. Ya, Bu. Di sini asesmen berarti dari Bapak itu sudah melakukan asesmen yang di mute, Bu. Oh ya, maaf Ibu. Ini di mute ya. Berarti Bapak Ibu di sini semua sudah melaksanakan asesmen ya di sekolahnya masing-masing, karena itu memang
Iya, Bu. sebagai tolak ukur kita untuk melakukan pelayanan kepada peserta didik. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah, bapak ibu yang sudah berbagi pengalaman. Selanjutnya di sini kita akan belajar tentang prinsip asesmen. Di sini ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama itu, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Asesmen dirancang secara adil. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, laporan kemajuan belajar, dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Itu 5 prinsip asesmen ya Bapak Ibu, nanti bisa saya share PPT-nya ya buat pembelajaran kedepannya lagi. Di sini kita akan berlanjut lagi tentang pendekatan yang digunakan pada asesmen. Yang pertama itu assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Yang kedua assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Yang ketiga assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Nah, dalam 3 asesmen ini, 3 pendekatan ini, penilaian yang mana yang Bapak Ibu yang selama ini kita lakukan? Yang nomor 1, Bu. Oke, Pak Haris ya. Untuk Bu Siti dan Bu Heranida gimana? Di tempat kami itu asesmen learning, Bu. Learning ya Bu ya, yang nomor Iya. of learning ya Bu. Yang 1, 2, atau 3 Bu? Itu yang 3. Oh, yang as learning ya. Ya, Oke. Bu Siti gimana Bu Siti? Di tempat kami nomor 1 Bu, assessment of learning. Jadi di penilaian akhir pembelajaran Bu. Oke, berarti memang berbeda-beda di setiap sekolah ya. Kalau Pak Haris dengan Bu Siti tadi sama di penilaiannya di akhir. Untuk di guru penggerak ini, sekolah penggerak ini diharapkan penilaian itu diberatkan antara 2, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Prosesnya dalam pembelajarannya Bu, kalau akhirnya itu, kalau dulu pembelajaran itu lebih ke hasilnya ya Bapak Ibu ya, tapi di sekolah penggerak ini kita melihat prosesnya, proses dalam pembinaan peserta didik. Cukup ya, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sampai di sini? Saya masih bingung ya Bu ya. Gimana Ibu? Ya, asesmen learning bedanya apa Bu dengan for learning? As learning dengan for learning itu. Oh ini salah. Untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran. Oh ya ini mungkin asesmen for learning itu untuk pembelajaran dan asesmen as learning untuk penilaian sebagai pembelajaran. Untuk pembelajaran itu sebentar ya. Penilaiannya atau pengukurannya di pas prosesnya Bu. Kalau mungkin nanti kalau ada yang bisa, mungkin teman-temannya ada dulu sebelum saya ada Bu Siti, Pak Haris, dibantu Bu Heranidanya. Ini pendapat saya ya Bu ya. Iya Bu. Jadi mungkin begini Bu Heranida, kalau assessment for learning itu pada lebih menitik beratkan pada proses pembelajaran Bu. Sementara kalau assessment of learning itu lebih menitik beratkan pada hasil akhir proses pembelajaran Bu. Mungkin itu pendapat dari saya.
Oke. Terima kasih Pak Bu Siti. Pak Haris silakan. Ada yang mau ditambahkan Pak Haris? Pak Haris terkendala jaringan mungkin ya. Bu, mungkin koneksinya agak jelek Bu di tempat Pak Haris. Oke, untuk terima kasih Bu Siti. Untuk Bu Heranida, terima kasih kepada Bu Siti tadi. Memang asesmen for learning itu penilaian untuk pembelajaran, as learning itu untuk sebagai pembelajaran dan di situ proses dan hasil. Asesmen dilakukan di prosesnya dan hasilnya. Seperti itu, Bu Heranida. Sudah gimana Bu Heranida? Masih? Ya, Bu, udah paham. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Karena kita hanya belajarnya hanya sampai pendekatan yang digunakan pada asesmen ini saja, pendekatan. Sementara ini cukup Bu. Cukup ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih sudah masih tetap semangat. Saya hentikan dulu presentasi saya Bapak Ibu ya, karena kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke. Mungkin cukup ya dari saya, karena setelah ini tugasnya di asinkronus itu tolong nanti diselesaikan, karena di situ ada beberapa yang tugas-tugas yang memang harus diselesaikan, ada tugas kolaborasi dan refleksi. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Bu Heranida untuk. Terima kasih Bu Mariana. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan pada sore hari ini kita tutup bersama dengan melapaskan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.